Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi pembayaran sekolah. Ya, yang mana aplikasi ini pembayaran sekolah bisa digunakan untuk pembayaran SPP, pembayaran seragam, pembayaran gedung, pembayaran ujian, dan jenis-jenis pembayaran yang lain. Oke, langsung saja. Kita login ya ke halamannya. Di sini username, masukkan admin. Untuk passwordnya juga admin. Ya, jadi admin, klik login. Oke, kali ini, nah ini tampilan aplikasinya. Di sini ada beberapa menu. Untuk pengaturan di sini ada menu pengaturan, ada menu administrator, ada menu logout ya. Nah, untuk pengaturan, nah di sini ada identitas, bisa diisi identitasnya. Ini untuk upload logo ya. Nah, kalau di sini untuk administrator, menu administrator bisa diganti ya. Oke, ini saya nggak banyak menjelaskan. Saya akan banyak menjelaskan di sini tentang menu, langsung menu ke transaksi. Nah, di sini nanti menu transaksi siswa, di sini misalkan saya akan klik ini, klik cari. Nah, di sini nanti ada menu untuk jenis transaksi siswa. Oke, di sini masih kosong. Kita langsung saja bagaimana cara men-setting agar transaksi siswa tersebut itu biar muncul di sini. Oke, langsung saja ya. Kita lihat dulu di sini pengaturannya tahun ajaran. Nah, di sini tahun ajaran 2020-2021 nanti bisa ditambahkan tahun ajarannya untuk tahun ajaran berikutnya tahun 2021 garis miring tahun 2022. Oke, simpan. Nanti tahun mana yang akan diaktifkan. Kalau misalkan tahun pelajaran ini di sini sudah habis, memasuki tahun ajaran baru di sini, tinggal kita aktifkan saja, tinggal klik ini. Nanti dia otomatis berganti ya. Mau kembali lagi misalkan ke sini, tinggal klik lagi aktifkannya. Nah, oke, tinggal kita pilih kelas. Nah, di sini kebetulan kelas sudah saya setting. Kelas sama, tinggal ditambahkan saja. Misalkan di sini ada kelas misal excellent, excellent ya. Misalkan ada kelas excellent. Misalkan ini misalkan ya ada kelas excellent, kelas khusus, kelas excellent. Nah, di sini ada kelas excellent, di sini ID kelasnya 42. Oke. 46 ya, di sini ID-nya. Nah, di sini nanti ID-nya pada saat nanti upload siswa, di sini siswa tersebut untuk diupload ke sini. Oke, kita ke menu siswa ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada nama siswanya. Nah, bagaimana kita menginput data siswa ke aplikasi di sini ya. Di sini kita klik import ya. Nah, klik formatnya. Kita formatnya dulu klik. Nah, di sini ada format dalam bentuk Excel. Kita buka. Oke, nanti ini lagi buka file Excel-nya. Oke, nah di sini ada contohnya, sudah ada contoh. Nah, tinggal kita masukkan nisan siswanya misalkan 223355 misalkan nisnya, dan nisan di sini boleh kosong. Di sini namanya Amir Mustafa misalkan. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, ID-nya tadi ID kelas di sini ya. Kita mau memasukkan misalkan di sini siswanya ke siswa excellent. Berarti ID siswanya, kita cek ID siswa tadi di kelas ya. Nah, di sini nih ID kelasnya, kita langsung memasukkannya. Tadi excellent itu 46. Nah, berarti di sini ID-nya 46. Ya, di sini nama orang tuanya Ahmad misalkan, alamat ortunya Tangerang misalkan. Di sini nomor HP-nya 082211135818. Nah, di sini ini untuk memasukkan kelas excellent. Ini nis ya, ini data di sini boleh kosong, boleh diisi juga ya. Nah, misalkan yang kedua lagi misalkan 113388.
namanya Yanti Yulianti. Nah, di sini dia misalkan perempuan, agamanya agama Islam. Nah, kelasnya misalkan kita lihat kelasnya dia misalkan mau dimasukkan ke kelas misalkan kelas di sini. Kelas 29 lah, misalkan kelas 29 atau kelas di sini nih kelas 12 45 ya, misalkan ke 45 berarti kelas 12 itu jenjang MA ya. Oke, saya akan masukkan ke 45, nama ayahnya Yanto, di sini Bekasi, nomor handphonenya 0822 113. Nah, ini oke, kita save ya. Saya akan save biar enaknya saya akan simpan ke desktop biar nanti saat uploadnya itu gampang. Oke, sekarang kita upload data siswanya. Klik lagi ke menu siswa, kita upload ya. Di sini kita pilih choice. Tadi ada di desktop. Nah, di sini ada format data siswa. Ya, tinggal kita impor. Oke, data berhasil di input. Ya, oke, kita cek. Misalkan pilihnya kelas excellent, tampilkan. Nah, di sini sudah masuk ya, Amir Mustafa. Oke, nah di sini cara setting, cara menambahkan siswa melalui menu impor. Kalau di sini menu tambah berarti ini menu tambah untuk satu-satu siswa. Ini misalkan ada siswa yang mau ditambahkan hanya satu siswa, tinggal diisi langsung di sini. Ya, oke. Nah, di sini menu kenaikan. Nah, seandainya di sini nanti pada saat kenaikan kelas atau di akhir tahun. Misalkan mau siswa ini mau dinaikkan. Nah, kita klik. Nah, di sini misalkan saya pilih kelas ini. Nah, di sini ini mau naik kemana? Nih, misalkan pindahnya. Oke ya, untuk kelas ini kita cari yang ada siswanya. Nah, di sini kita tampilkan. Nah, ini di sini ada siswa kelas 12. Ini mau dipindahkan ke kelas berapa? Misalnya kelas 12, berarti kalau dia udah lulus bukan naik ya. Kita di kelas 11. Nah, 11 ada siswanya, pindahkan ke kelas 12. Nah, ini tinggal dipilih siswa mana yang akan naik ya. Misalkan di sini yang naik ke kelas 12 ya. Misalkan ya saya pilih 4. Nah, proses pindah ke kelas 12. Nah, di sini proses sudah berhasil naik. Kita cek. Tadi, nah di sini sudah masuk ya. Ini tadi dia kelas 11. Oke, begitupun juga menu kelulusan. Sama ya, menu kelulusan. Nanti siswa kelas 12 kita luluskan. Nih. Ya, sama prosesnya seperti dengan kenaikan. Oke, nah ini setting siswa. Nah, sekarang bagaimana untuk setting pembayaran? Nah, di sini ada menu keuangan. Nah, di sini ada pos bayar. Nah, ini nanti kita tambahkan pos bayarnya. Ya, pos bayarnya di sini. Saya samakan di sini pos bayarnya semuanya ya. Misalkan kalau misalkan pos bayarnya di sini semuanya tata usaha sudah ada sih di sini. Berarti kan ini pos bayarnya tata usaha ya. Ya, semuanya terpusat. Misalkan datanya terpusat di sini ya. Nanti pos bayarnya. Atau misalkan kalau mau dibikin lagi pos bayar lagi yang lain bisa ya. Misalkan di sini pos bayarnya kalau misalkan ada pondok lah misalkan. Ini datanya untuk dana pondok khusus. Misalkan di sini ada pos bayar tata usaha, ada pos bayar pondok. Nah, jenis bayarnya. Nah, kita tambahkan di sini jenis bayar. Kita bikin jenis bayar tambahkan. Di sini, nah ini jenis bayar di sini tergantung posnya kemana nih untuk peruntukannya. Ya, saya pilih tata usaha. Nama pembayarannya misalkan SPP. SPP itu sifatnya pembayaran apa? Ya, berarti dia pembayarannya bulanan. Ya, kalau SPP saya simpan. Saya akan tambahkan lagi
posnya tetap usaha, misalkan di sini seragam. Ya, seragam, misalkan seragam ya. Di sini pos bayar untuk nama bayarnya, kalau seragam di sini sifatnya bukan bulanan ya, nanti dia bebas. Sifatnya kalau bebas itu artinya bisa dicicil pembayarannya. Bisa dicicil, bisa diangsur. Kalau bulanan berarti dia per bulan wajib bayarnya. Kalau di sini bisa dicicil diangsur. Oke, saya pilih ya nama bayarnya ini bebas. Oke ya, di sini ada dua ya. Misalkan kalau mau kita tambahkan lagi di sini misalkan ujian PAT. Nah, di sini kalau di sini nanti kan mau PAT ya, ujian PAT di sini sama bebas ya, saya simpan ya. Atau misalkan tambah lagi ujian kelas 3, ujian sekolah, misalkan ujian sekolah, ujian akhir sekolah. Ini biasanya untuk kelas akhir, kelas 12 atau kelas 9 untuk MTS. Ujian akhir sekolah ini bebas. Ya, nah di sini sudah ada dua ya. Kita tarif setting satu persatu, atur. Ininya diatur tarifnya untuk SPP. Saya tinggal klik di sini. Oke ya, kita tinggal pilih kelas. Tadi kelasnya ya, di sini nih yang kelas. Oke, saya tampilkan. Nah, ini ada siswanya. Nah, di sini kelas 12, ini kelas kita. Nah, kalau di sini menu yang di sini ini untuk menampilkan atau mengedit siswa satu persatu. Nah, di sini kan masih kosong nih, ya kan? Kosong. Oke, saya back. Di back malah ke sini. Oke ya. Nah, di sini ini tadi untuk satu persatu ya. Kayak kalau misalkan kita sekaligus satu kelas, bukan menggunakan sini yang di sini. Kliknya yang menu tambah. Di sini tambah. Nah, di sini tadi kelas 12 ya. Nah, di sini masukkan nominalnya. Nah, di sini jangan ada, biasanya kalau sudah terisi itu suka ada otomatis di sini ada tulisan RP-nya. Nanti ya, tapi nanti penginputannya jangan ada RP-nya. Nah, di sini RP-nya dihapus. Jadi seperti ini, jangan ada RP-nya. Hanya nominal saja. Kita enter. Di sini masukkan nilai, enter. Ya, enter. Nah, di sini sudah masuk semua. Nah, seandainya di setiap bulannya di sini nominalnya berbeda, misalkan ya bulan Juli pembayarannya 120, bulan Agustus 120, bulan September 120, atau satu bulan ini misalnya satu semester ini pembayarannya 120, tapi untuk bulan berikutnya ini misalkan beda. Nah, ini tinggal diedit aja, misalkan ya, misalkan ini di bulan berikutnya. Tapi yang SPP biasanya kan sama ya. Tapi ini mah kan misalkan, berarti nanti tinggal diedit saja. Maka oke ya, saya gak ulang lagi ini biar sama semua 1 tahun. Saya simpan. Oke, ini lagi loading. Oke, saya cek. Kita cek apakah sudah masuk belum. Oke, ini. Oke ya, kita cek ya tadi. Kita cek di sini. Oke ya, ini Adisa masuk. Misalkan lagi kita cek yang lain. Ini Agustina. Oke, ada Agustina ini belum masuk. Kita isi, enter ya. Nah, pilih update. Nah, ini sini kita update. Oke, nah ini untuk nominal SPP kita setting tarifnya. Sekarang kita setting tarif untuk seragam ya, misalkan di sini untuk seragam ya. Oke ya, kita cek ininya tadi kelas 12. Oke, nah ini sudah masuk ya untuk seragam. Nah, sekarang kita di sini ujian PAT. Kebetulan misalkan mau semesteran. Tambah data di sini kelas 12, ujian PAT-nya misalkan tahun ini misalkan 110, misalkan 110.000.
Oke, kita tampilkan dulu di sini datanya, tampilkan di sini masih kosong ya tadi. Ini 110, enter. Nah, ini kan sudah masuk ya. Simpan tagihan. Oke. Nah, di sini ya 110 sudah masuk. Dan di sini ujian akhir sekolah, misalkan karena kelas 12 dia kan nanti ujian akhir sekolah, atau ini PAT udah ya, berarti kan ya udah nggak apa-apa. Oke, kita cek bagaimana cara melakukan pembayarannya. Kalau di sini kan kita sudah setting tarifnya, setting nominalnya. Sekarang bagaimana untuk bayarnya? Nah, kita tinggal ke menu transaksi pembayaran siswa. Ya, saya cek nama kelas 12-nya dulu ya. Kelas 12-nya itu siapa ini? Nah, di sini misalkan Adisa ya. Saya akan melakukan pembayaran untuk Adisa. Nah, pilih ke transaksi pembayaran. Nah, di sini kan ada banyak siswa di sini kan ya. Nah, nanti tinggal cari aja, ketik Adisa tadi. Nah, atau kan tadi sudah kita copy. Nah, di sini ada Adisa. Nah, misalkan, nah di sini ini Adisa, ini nomor NIS-nya. Ya, bisa cari NIS, bisa cari NIS, bisa cari NISen, bisa cari nama. Nah, kalau sudah ketemu di sini saya nama Adisa-nya ya. Kita klik cari siswa. Nah, di sini nah ini tampilan untuk menu pembayarannya. Dia melakukan SPP. Nah, ini kan untuk SPP, yang di sini untuk SPP, yang di sini untuk jenis pembayaran lainnya, artinya untuk pembayaran bebas. Yang ini untuk pembayaran bulanan. Nah, oke. Oke, nah ini misalkan si Adisa ini dia melakukan pembayaran Juli ya, misalkan di sini 120 tinggal ditambahkan. Nah, terus misalkan dia bayar sampai 1 semester ini misalkan ya, atau dia misalkan bayarnya 3 bulan. Nah, ini kan 3 bulan ya, Juli, Agustus, September. Sama bayaran ujian PAT. Ujian PAT ini 110. Oke, misalkan di sini ujian PAT ini dia mau mencicil. Nah, berarti ini nanti ya, kalau untuk cicilan, kalau ini kecuali untuk pembayaran full. Kalau untuk pembayaran full menggunakan menu ini. Oke, silahkan kalau misalkan dia cicil, nanti dia kliknya ke sini. Pembayaran siswa untuk angsuran. Dia pembayarannya cicil ya, si Adisa. Dia mau mencicil. Nah, ini pembayarannya cicil, ada PAT. Nah, dia mau melakukan pembayaran. Kita cek bayar. Nah, berapa dia mau membayarnya? Nah, misalkan ini 120, misalkan dia punya uangnya itu misalkan 50.000. Nah, misalkan mau 50.000 dulu. Ini angsuran pertama ya, bayar. Nah, berarti ada sisanya 70.000 lagi. Nah, kita kembali ke menu tadi. Ke menu depan. Nah, di sini sudah ada totalnya ya. Sudah ada totalnya. Dia itu ya harus melakukan pembayaran sebanyak 410.000. Nah, di sini kita tinggal cetak aja. Bisa cetak di sini untuk cetak kwitansinya. Nah, di sini langsung koneksi ke print. Ya, nah ini ukurannya. Nah, oke, ini ukuran seperti ini. Ini nanti tinggal diatur kertasnya saja, ya. Tinggal mengatur di pengaturan ukuran kertasnya. Misalkan kertasnya itu ini mah kertas yang Bapak gunakan ya, misalkan. Nanti tinggal diatur di sini, diatur di menu printernya, ya. Tinggal di berapa lebar tinggi lebarnya, nanti dia bisa nanti menyesuaikan, ya. Oke, saya cancel.
Ya, misalkan ukuran kertasnya itu ini kebetulan untuk ukuran kertasnya kertas HPS. Ya, kalau misalkan dia kertasnya label ya, nah nanti dia menyesuaikan sendiri ya. Tergantung ukuran kertas yang Bapak Ibu gunakan ya. Oke ya, di sini bukti nominalnya sudah jadi. Nah, misal oke, sampai di sini ada menu laporan. Nah, di sini ada laporan-laporannya, ada data siswa, ya, ada laporan per kelas. Nah, ini ada nominal si Adisa di sini dia melakukan pembayaran sampai bulan September. Laporan pembayaran, laporan bulanan. Nah, nanti di sini laporan bulanannya. Nanti ya, nanti ini laporan bulanan, laporan per bulannya. Nah, di sini laporan-laporan nanti tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Nah, biasanya di sini untuk laporan rincian harian. Nah, di sini laporan sebagai laporan hariannya. Nanti ada banyak nanti di sini laporan harian. Untuk laporan-laporan harian ini bisa dicetak ya. Oke, sampai di sini sudah jelas untuk tutorial pembayaran aplikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.